Terkadang toxic positivity itu membuat kita juga teracuni dalam hal dia selalu berpikiran vibe-nya positif, padahal dirinya sendiri itu beracun, berbahaya bagi orang-orang sekitarnya. Manipulatif, merugikan orang lain sih. Yang berakibat atau berdampak buruk bagi setiap orang ya, terutama ya. Wah, berteman dengan toxic people banyak. Nama aku Desi Krisdianti, biasa dipanggil Anong, umur aku 24 tahun. saya Gunawan, Saya Kevin, umur 33 tahun. Melvin, umur saya 15 tahun. 29 tahun. Menurut aku, toksik itu sikap yang cenderung egois. Kalau saya searching di Google, Definisi toksik secara singkat itu bisa dijelaskan sebagai racun atau beracun. Cuma secara pengertian dari toksik itu banyak hal yang membuat kita teracuni tentang berbagai hal, bisa negatif, bisa positif, tergantung toksik apa yang kita terima. racun atau beracun. Yang berakibat atau berdampak buruk bagi setiap orang ya, terutama ya. Manipulatif, merugikan orang lain sih. Secara definisi, toxic positivity itu sama ya. Beda. Ada kesamaan. Sama. Cuma memang itu lebih ke arah pemilahannya aja. Soalnya kalau toxic positivity itu sikap yang Ketika kita bicara toxic positivity, itu berarti adalah seseorang yang toksik, tetapi dia merasa bahwa dirinya tidak toksik. Memang secara gambaran toxic positivity itu terlihat seperti lebih baik, lebih positif. Cuma terkadang toxic positivity itu membuat kita juga teracuni dalam hal Dia selalu berpikiran vibe-nya positif, padahal dirinya sendiri itu beracun, berbahaya bagi orang-orang sekitarnya. Orang yang memberikan semangat kepada kita secara berlebihan sehingga bagi diri kita itu menerima semangat mereka sebagai memberikan semangat yang berlebihan sehingga memberikan dampak yang buruk kepada diri kita. over optimistic. Jadi kalau di keadaan yang nggak mengenakan, biasa dia cenderung denial. kita jadi ikut apa yang jadi keinginan orang lain. Meskipun itu hal baik, cuma itu membuat kita tidak menjadi diri kita sendiri. Dalam segala hal tidak mungkin hanya ada satu sisi, yaitu sisi positif. Pasti ada positif dan negatif. Nggak dong. Tidak, dalam segala hal Pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Even yang nggak enak pun atau yang biasa aja juga ngebentuk kita hari ini. Tergantung kita memikirkannya kemana. Jadi terkadang kita ketika memikirkan sesuatu hal itu positif, maka kita akan melihat hal itu menjadi positif. kalau kita hanya berpikir dari sisi positif saja tanpa memikirkan sisi negatifnya, maka itu akan pada ujungnya akan berakhir menjadi toxic positivity tadi. Tetapi ketika kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang positif, maka hal yang negatif lah yang kita pikirkan. Tapi kita perlu tahu bahwa negatif dan positif itu pasti ada dalam setiap hal yang kita lakukan. Enggak sih kataku, soalnya sesuatu yang berlebihan atau dipaksa itu nggak baik. Dasarnya apa dulu? Memaksakan sesuatu hal Itu tergantung konteksnya dulu dan tergantung apa masalahnya. tergantung dari tujuannya terlebih dahulu. Terkadang untuk mendapatkan hal yang baik, kadang kita perlu dipaksa. Tetapi ada orang juga yang merasa bahwa ketika dia semakin dipaksa, itu malah membuat dia menjadi semakin toksik. Maka itu menjadi hal yang tidak baik. Kalau kita menganggap bahwa sesuatu yang baik itu atas dasar yang memang benar itu baik, maka itu akan menjadi sesuatu yang memberkati kita. Tapi kalau hal yang kita anggap baik itu atas dasar pribadi kita bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang baik. Maka kita ketika bicara dipaksa untuk kebaikan itu tergantung konteksnya dan tergantung ranahnya sampai sejauh mana. Karena apa kita harus memaksakan hal tersebut? Tapi belum tentu juga itu menjadi sesuatu yang buruk. Untuk sesuatu itu kita harus pikirkan dengan baik, dengan dasar apa kita meletakkan
itu di dalamnya. Ciri-ciri orang yang toksik itu egois dan manipulatif. Lebih banyak menceritakan akan kehidupannya, dan kebanyakan orang toksik ini belum menyelesaikan akan permasalahan pribadinya ketika permasalahan pribadi itu ada. Kadang gini, di dalam hidup kita, setiap diri kita itu pasti ada tingkat kadar toksiknya. Cuma setiap orang punya kadar yang berbeda-beda. Dia terkungkung dalam masalah pribadi itu, dan mereka lebih memikirkan, menganggap bahwa sesuatu yang dalam dirinya itu adalah sesuatu yang benar, dan itu yang membuat dia menyalurkan kepada orang lain. Mungkin bagi mereka aku ini ngasih semangat buat kamu. Ada yang kadarnya memang sedikit, ada yang kadarnya memang sangat banyak yang bisa terekspos atau terlihat oleh orang-orang sekitar kita, termasuk diri saya sendiri. Tapi mungkin bagi diri kita yang menerima hal tersebut itu sudah terlalu berlebihan sehingga kita jadi merasa depresi. Saya pun juga mempunyai kadar toksik yang mungkin di mata orang lain, wah, ini orang ini toksik. Dan apa kadarnya? Bisa berbagai macam. Bisa like dislike, bisa karena ego, bisa karena ya sesuatu yang bersifat personal. Itu bisa membuat orang melihat diri kita itu ini toksik, padahal realitanya belum. Atau juga bisa kebalikannya, diri kita toksik tapi kita seakan-akan membuat diri kita ini tidak toksik di mata orang, ya seperti konteks toxic positivity ini. Nah, berarti kadarnya ketika kita ditanya toksik ini apa levelnya, itu ya kembali ke arah orang yang bersifat egosentris, yang selalu berpusat pada dirinya sendiri. Pokoknya aku dan aku. Ya menurut saya itu sih. Wah, berteman dengan toxic people banyak. Tapi tinggal kita memilahnya. Pernah di lingkungan sekitar saya ada beberapa. Ya, pernah. Lebih ke toxic friendship ya. Jadi cenderung memanfaatin temen supaya bisa untung sendiri gitu. Di lingkungan manapun saya berada pasti ada. Mau di tempat kerja saya, mau di gereja tempat saya berada, semuanya ada. Yang mungkin seperti yang tadi saya bilang di awal, yang mereka memberikan semangat kepada saya kalau pasti bisa. Ya, saya menerima hal itu, saya menganggap hal itu sudah terlalu berlebihan. Saya sadar kalau cuma itu kembali bagaimana dengan konteks diri kita menghadapi orang-orang ini. Hal itu sudah berlebihan bagi diri saya. Walaupun bagi mereka memberikan semangat yang positif, tapi saya menerima hal itu sebagai hal yang negatif. Ketika saya berteman dengan seseorang yang toksik, saya akan mungkin akan membuat dia menerima saya terlebih dahulu. Yang pertama, tentu diri kita tidak boleh terbawa arus menjadi ikut toksik. Jadi kita selalu harus menjaga diri kita. Saya akan berkaca kepada diri saya sendiri. Kalau setiap orang pasti tidak mungkin bisa dalam segala hal. Ada yang bisa dalam satu hal, mungkin dalam bidang olahraga atau dalam bidang musik saja. Tidak semua orang pasti bisa dalam segala hal. Kalau aku sih lebih kayak bodo amat sih sama kata-kata dari dia. Jadi nggak percaya 100% sama yang dia bilang. Jadi saya akan menanggapi hal itu dan saya akan berkaca kepada diri saya sendiri. Caranya bagaimana? Ya tentu saja dengan menjaga relasi kita dengan Tuhan. Karena kita supaya tidak menjadi toksik, kita harus punya dasar. Kita harus punya dasar di mana kita ini berpijak. Karena kalau kita ngomongin masalah toksik yang tadi saya sempat singgung, yaitu berdasarkan egosentris diri kita, yang dasarnya adalah diri kita, maka secara tidak langsung kita menjadi orang toksik. Setelah itu, ketika saya sudah menerima dan dia sudah menerima saya di dalam komunitasnya, maka saya akan mulai perlahan-lahan untuk ya secara nggak langsung membawa dia untuk tidak menjadi toksik lagi. Maka supaya kita tidak mengarah ke sana, maka kita harus punya fondasi yang kuat dulu, sehingga ketika kita bertemu dengan rekan-rekan kita yang dalam tanda kutip ya toksik, kita bisa membawa mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan bukan membawa diri kita untuk menjadi lebih toksik, tidak terbawa arus.
selama dia mau ditegur dan mau berubah. Bisa, tergantung penerimaan kita. Tentu bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Semua orang bisa berubah. Itu kembali kepada diri mereka masing-masing. Terkadang kita tidak menerima orang toksik dan menganggap mereka itu pasti negatif. Tapi kita harus tahu bahwa seseorang yang toksik itu juga butuh perhatian kita. Bisa, jika dari mereka ada niat dan kemauan pasti bisa. Dan Makanya ketika kita punya niat positif untuk membawa dia untuk tidak toksik, maka kita harus melakukan sesuatu itu dengan baik. dari saya sendiri akan membantu mereka dengan merubah sikap mereka yang toksik itu dengan memberikan vibes positif kepada mereka. Harus berserah kepada Tuhan. Ketika kita dalam tanda kutip ya punya keniatan, kita punya keinginan untuk berubah, maka tidak ada yang mustahil.